A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Dalam sabda Rasulullah SAW ada 7 golongan orang-orang yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat nanti. 7 golongan orang yang bakal dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungan pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang imam yang adil atau pemimpin yang adil. Itu yang pertama yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang pemuda-pemudi yang semenjak remajanya beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Jadi mulai masuk dewasa sampai akhir hayatnya dia selalu beribadah. Yang ketiga, seorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Terpaut ke masjid itu dalam artinya dia ingin selalu beribadah di masjid. Dia kerjanya bukan di masjid, tapi kerjanya di luar masjid. Tapi pada saat kerjanya itu dia ingin melaksanakan ibadah bersama orang-orang di masjid. Tapi bukan hanya niatnya aja yang ingin di masjid, tapi dia berusaha untuk melaksanakan ibadah di masjid. Pada saat kerjanya itu dia selalu ingat waktunya, oh nanti kalau umpamanya waktu zuhur nanti saya sholat berjemaah di masjid. Sehingga pada saat kerjanya dia selalu ingat ingin beribadah di masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan bercerai karena Allah. Yang kelima, seseorang yang dirayu oleh seseorang wanita cantik atau wanita bangsawan, dan lalu dia berkata, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang dirayu oleh orang wanita cantik, merayu, terus dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, itu seorang yang bersedekah lalu dirahasiakan kepada orang lain. Tidak diketahui oleh orang lain, kecuali orang lain itu yang melihat sendiri tanpa dia yang mengasih tahu. Yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah di tempat sunyi lalu mencucurkan air matanya. Kenapa mencucurkan air matanya? Karena dia ingat banyak hilah dan salahnya dalam melaksanakan perintah Allah. Kenikmatan Allah dia selalu mendapatkan, tapi perintah Allah dia banyak yang diabaikan. Sehingga dia ingat suatu saat nanti akan dipanggil oleh Allah. Bagaimana tanggung jawab saya nanti seandainya saya masih banyak
perintah-perintahnya saya abaikan atau saya belum laksanakan, sehingga dia meneteskan air mata karena dia ingat waktu nanti ketemunya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu 7 golongan itu akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara semua yang mendengar penyampaian saya ini, mudah-mudahan kita yang mendengar video ini atau menonton video ini, kita memperhatikan ini dalam suatu hadis. Nanti saya bacakan hadisnya. Ini adalah sabda Rasulullah SAW agar kita mengambil hikmahnya dari penyampaian Rasulullah SAW pada saat waktu hidupnya. Walaupun kita sekarang tidak pernah mendengar suaranya Rasulullah karena sudah meninggal, tapi kita percaya apa yang disampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang ingin mengharapkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan selanjutnya kebahagiaan di akhirat nanti. Hadis ini menjelaskan tentang penghormatan Allah terhadap 7 golongan orang yang beramal soleh yang menyebabkan mereka memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya adalah yang pertama dari 7 orang yang tersebut ialah imam yang adil, yaitu hakim atau penguasa atau pemimpin manusia dengan petunjuk Al-Quran, mengikuti dari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu tidak ada pilih kasih, bukan atas kehendaknya, tapi sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu kitab Al-Quran. Karena itu termasuk seluruh penguasa yang mengurusi kepentingan masyarakat banyak, ia tidak dibenarkan memberikan hadiah kepada orang kaya karena hartawan, tidak mengungkap orang mulia karena kemuliaannya, dan tidak pula kekerabatannya, akan tetapi memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya dengan memelihara kepentingan orang banyak, kemaslahatan, dan melindunginya dari setiap gangguan-gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua adalah seorang remaja yang sejak mudanya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Yani seorang pemuda yang mengawali kehidupannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam sebagai pelaksanaan hak-hak Allah, hak-hak Tuhan semesta alam. Tumbuh rasa cinta kepada Allah sejak kecil hingga meninggalnya. Tidak berjalan mengikuti hawa nafsunya lantaran mendapat cahaya dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, golongan ketiga adalah seseorang hatinya selalu terpaut kepada masjid, selalu ingat masjid. Jadi ingat masjidnya untuk beribadah bersama orang-orang di masjid. Ia sangat mencintai rumah Allah untuk melakukan sholat tepat waktunya bersama dengan orang-orang yang di masjid. Menurut Imam Nawawi, bahwa yang dimaksudkannya bukanlah orang yang terus-menerus yang duduk di masjid dari waktu ke waktu. Umpamanya dari sholat subuh, duduk di masjid, berzikir di masjid sambil nunggu waktu duhur. Begitu selesai sholat duhur, dia nggak kemana-mana, duduk lagi di masjid, berzikir sampai menunggu waktu asar.
Bukan itu yang dikatakan orang yang hatinya terpaut di masjid. Ya. Orang yang bekerja di luar masjid tetapi ingin berjamaah atau melaksanakan beribadah secara berjamaah di masjid. Bukan orang makan tidur di masjid, ya, bukan. Kemudian bila ia telah keluar dari masjid lalu bekerja, maka selalu rindu ingin kembali ke masjid lagi, mendengarkan zikir-zikir atau bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang-orang yang membaca Al-Quran di masjid, atau ingin mendengarkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang di masjid memberi nasihat tentang masalah hidup kita dunia dan akhirat. Yang keempat, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah dan berkumpul atau berpisah pun karena Allah. Masing-masing mencintai kawannya adalah dalam mencari keridhaan Allah Ta'ala, bukan mencari tujuan duniawi. Karena itu mereka saling tolong-menolong untuk berbuat kebaktian atau kebaikan dan takwa, dan saling berkumpul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala beserta tetap dalam cinta hingga terpisah oleh adanya bepergian yang jauh atau oleh kematian. Mencintai karena Allah suatu istilah yang mengandung makna yang banyak. Antara lain, mendorong seseorang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan bertakarrub kepada Allah melalui amal-amal sunnah semacam sholat sunnah, tahiyatul masjid, sholat sunnah qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah qabliyah isya, ba'diyah isya, gitu ya. Apabila seorang mencintai kawannya karena mentaati dan bertakarrub kepada Tuhannya, maka cinta yang demikian itu adalah cinta karena Allah Ta'ala dalam keridhaannya, dan ia merupakan suatu cinta yang menjadikan sebab seseorang mukmin mencicipi kemanisan iman dan memperoleh kebagusan Islam. Orang yang mendapat naungan Allah yang nomor 5 ialah seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita cantik atau wanita bangsawan lagi rupawan, lalu mengatakan dia, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wanita tersebut bangsawan lantaran ia berketurunan dan berkedudukan dan cantik rupawan lagi menawan, karena dapat membawa kepada fitnah dan menjerumuskan dalam kemaksiatan. Akan tetapi sekalipun orang laki-laki itu dirayunya, namun karena dilindungi agamanya atau ilmu agamanya dan perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang selalu mengawasinya dan melihatnya, maka cepat-cepat saja ia menolak dan menampik rayuannya dengan mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penolakannya semata-mata karena takut kepada Allah Ta'ala, itulah pantas kiranya memperoleh janji yang bagus sekali, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, memperoleh dua surga. Karena ada rasa takut kepada Allah. Ya. Golongan yang keenam ialah seorang yang mengeluarkan sedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya
yang berdekatan dengan tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Oleh karena itu, orang tersebut adalah orang yang ikhlas benar-benar karena Allah Ta'ala. Apa maksudnya tangan kirinya tidak mengetahui? Temannya atau tetangganya tidak ada yang mengetahui dia memberikan orang lain. Kecuali maksudnya tidak disebarluaskan oleh dia. Itu. Kalau orang lihat ya tidak apa-apa dia lihat. Tapi dia tidak mengiklankan bahwa saya tadi telah memberikan dia, tidak. Tapi kalau umpamanya ada orang yang menyampaikan kepada orang lain bahwa dia tadi memberi sesuatu kepada orang lain, tapi tujuannya dan niatnya dalam hati yang tumbuh dalam hatinya itu sehingga keluar dari lisannya, tujuannya supaya orang lain itu bisa mengikuti juga dia bersedekah atau saling bantu-membantu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam pikirannya muncul dari hati, keluarkan dari lisan, niatnya itu untuk dipuji-puji orang, itu namanya tidak bagus. Itu namanya riya. Riya itu tidak akan mendapat hasil di akhirat nanti. Kalau dunia dia dapat karena dipuji oleh orang. Tapi kalau niatnya karena Allah, itu dia pikirkan, dikeluarkan dari mulut karena semata-mata karena Allah, dia nyampaikan ke orang lain tapi karena Allah, itu tetap mendapat. Nah, bukan riya itu. Kalau di riya itu ada niatnya dalam hati ingin dipuji oleh orang. Umpamanya, sampean hebat ya, sampean memang orang dermawan. Nah, itu namanya sudah mendapat pujian orang, lalu dia tambah sombong atau tambah termasuk sombong lah. Sombong itu hebat, tidak ada yang hebat seperti saya memberi orang. Nah, itu namanya sombong. Tidak boleh begitu. Kita boleh cerita kepada orang lain tapi niat supaya orang lain itu ingin bisa membantu seperti orang itu. Golongan yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sepi lalu meneteskan air matanya. Dikatakan menyepi lantaran ia seorang diri, menjauhi pandangan orang banyak, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam dengan merasa takut, menyaksikan kehebatannya Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan hisabnya nanti pada hari kiamat. Karena itulah kedua matanya melelehkan air mata yang hangat lantaran sangat mengagungkan Tuhannya dan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu 7 golongan orang yang mendapat nama Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dalam hadisnya, saya bacakan hadisnya ya. Tadi kan mananya? Rasulullah SAW bersabda ya, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu, imamun adil wa sabbun nasa'a fi ibadatihi wasabun nasa'a fi ibadatillah warujulu qalbuh mu'allaku bil masajidi warujalani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi warajulu da'athum mara'atun datu mansib wa jamalin faqala inni akhafullahu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha
hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiku yaminuhu warjulu zakarallaha khalilan fafadat ainah. Riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hadisnya ya. Demikian saya menyampaikan 7 golongan yang mendapat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan dalam ayat Al-Quran tadi, orang yang takut akan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya memperoleh 2 surga. Itu dalam surat Ar-Rahman ayat 46 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya, kami ulangi ayat Al-Quran Ar-Rahman ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memperoleh 2 surga. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Demikian kami menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hilaf dan kurang tepat penyampaian saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.